Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mau menyaksikan video yang saya buat ini ya. So, how are you? I hope you are doing well. Dan maaf ya kalau misalnya suaranya rada kecil, tolong besarkan saja speaker handphone kalian ya, biar bisa kedengeran gitu. Untuk saat ini saya belum beli mikrofon, jadi harap maklum ya, nanti kalau misalnya udah ada uang, nanti saya beli mikrofon kok, biar suaranya jadi lebih gede ya. So, before we start, please say basmalah first. And then, before we study, I want to brainwash you. Oh my god, cuci otak. Nggak deng, saya mau coba untuk memotivasi kalian dengan harapan mungkin mindset kalian lebih berubah setelah belajar bahasa Inggris bersama saya. Saya tidak akan memberi kalian sesuatu yang negatif ya. I want to try to encourage you to starve of learning. Jadi saya harap kalian tuh sangat termotivasi dan sangat kelaparan oleh pelajaran. Bagaimana caranya? I don't know. I just try. Saya mencoba ya. Jadi tolong dengarkan dulu ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan ke kalian semua itu tidak akan ada di pelajaran sekolah. Jadi I'm going to be EDGY. Berbeda lah. Jadi please pay attention to it because no one tells you actually. So yeah, I'll be telling you this. The thing that I'm going to tell you is about IQ, SQ, EQ. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar soal ini, tapi kalian tahu nggak sih penjelasan detailnya? Oke, secara singkat yang akan saya bilang, IQ ini adalah kecerdasan berpikir, yaitu gini mungkin gini ya, disingkat aja. Jadi ini tuh ini. Jadi ini tuh soal bagaimana kalian berpikir menggunakan otak kalian. Kayak bagaimana cara kalian memproses pembelajaran dengan cepat, bagaimana kalian mengerjakan soal-soal yang kayak gitu-gitulah. Jadi ini ada kaitannya dengan apa yang kalian pelajari di sekolah itu sebenarnya ningkatin ini, tapi secara tersirat ya, tersembunyi secara tersembunyi juga mencoba untuk meningkatkan kecerdasan SQ dan EQ. Apa itu SQ? SQ ini adalah kecerdasan spiritual. Kelihatan ya, kalau ini kecerdasan emosi. Oke, singkatnya bagaimana SQ ini, bagaimana kalian berpikir
secara spiritual. Bagaimana kalian mempercayai hal-hal gaib dan meyakini itu, dan berdampingan hidup dengan yang gaib itu. Apakah ada yang kamu tahu nggak sih, ada praktik perdukunan, pertumbalan, atau mungkin dia akan tauhid pada Allah, atau mungkin dia akan fokus beribadah gitu, atau yang meyakini yang gaib-gaib gitu ya. Nah, itu tuh masuknya ke SQ. Sedangkan untuk EQ ini dia bagaimana cara kamu memproses emosi ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kalian marah nih, apakah kalian belak-belakan bakalan marah gitu, meledak-ledak gitu sih amarahnya, atau kalian akan dipendam atau akan diproses amarah tersebut sehingga dia tidak menjadi bom amarah. Ingat ya, marah yang kalian pendam itu sebenarnya juga tidak baik, melainkan marah mah diproses. Gimana ya cara memproses amarah itu ya, dengan kalau misalnya kalau kalian bisa tulis semua amarah kalian, semua rasa-rasa kekesalan, semua apa yang kalian pikirkan dalam selembar kertas, terus di kertasnya tuh kalian dikeremak gitu, terus kalian buang ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Ini juga berhubungan dengan rasa empati gitu. Gimana kalau misalnya kalian ada teman kalian curhat gitu, respon kalian apa? Atau apakah akan bilang sabar ya, atau oh iya, atau semangat gitu, atau kamu akan memahami emosi dia gitu. Nah, itu masuknya ke EQ. Apa sih yang sebenarnya penting di kehidupan nanti? I'm sharing you this karena saya udah umur 24 tahun gitu ya. Jadi saya sedikit sudah memahami perih hidupnya. Jadi kalian akan sebenarnya yang penting untuk kehidupan dewasa itu ya ini dan ini, tapi dominannya ini. Kenapa ini gitu? Jadi ini berat atau ya ini berat gitu. Menurut saya, ini mah hidupnya teh, cara melatih ini teh dididiknya teh oleh semesta gitu ya lah. Cara melatih IQ kalian itu ya dengan banyak-banyak berkontemplasi, ya banyak-banyak menghadapi peperihan hirup gitu ya. I often call this as lulusan University of Life. Hidup mah perih ya, kita semua menyetujui itu gitu. Mungkin kalian pernah atau sering mendengar hidup terkadang tidak adil, atau biarkan semesta bekerja gitu ya. Ya, kata-kata tersebut sebenarnya berperan untuk meningkatkan IQ kalian, yang imbasnya kelakuan kalian bisa jadi lebih lentur gitu. Kayak sifat kalian jadi lebih sabar, bisa jadi lebih peduli gitu, bisa jadi lebih dewasa gitu. Nah, menurut buku yang saya baca ini, nih buku ini. So I'm not joking though. Bagaimana caranya menjadi dewasa? Harus ada simultan, atau harus ada bekerjanya ketiga unsur ini, EQ. Jadi EQ, SQ, dan IQ ini harus saling bekerja.
Jadi kayak gak bisa loh kamu belajar doang tapi gak peduli dengan lingkungan sekitar. Artinya belajar itu gak guna. Berapapun ilmu tidak akan berguna kalau misalnya berapapun ilmu yang kalian pelajari itu gak akan berguna kalau ilmu tersebut tidak diaplikasikan. Misalnya kalian belajar bahasa Inggris tapi yang kalian hafalin tuh cuma rumus-rumus tenses atau rumus-rumus atau ya kata-kata dalam bahasa Inggris, tapi kalian tidak latihan berbicara bahasa Inggris, apakah bahasa Inggris tersebut akan berguna nanti? Biasanya sih enggak ya, malah jadi gitu. Maksudnya itu pasti ada, cuma kayak enggak lebih banyak gugupnya gitu loh. Kalian jarang mempraktekkan. Beda hal dengan kalian kalau sudah mempraktekkan ilmu tersebut gitu. Kalau sering dipraktekkan ya dia akan berguna gitu loh, dan akan meningkatkan kehidupan kalian. Jadi kalau misalnya sekarang deh coba kalian pikir gitu, kenapa hidup aku kayak gini-gini mulu gitu, apa sih gunanya sekolah? Apakah sekolah itu buat ngejar ijazah doang? Enggak kan, sekolah lebih dari itu. Seperti yang sudah saya bilang, secara tersembunyi sekolah juga berusaha untuk meningkatkan SQ dan IQ kalian. Caranya ya praktekin pelajaran-pelajaran yang udah diterangkan di sekolah. Karena ngarepin kelas doang mah ya cuma ngajarin IQ gitu. Di luar sekolah siswa diharapkan untuk bisa menerapkan pelajaran tersebut sehingga SQ dan IQ siswa berkembang. Nah, apa yang terjadi kalau siswa hanya banyak belajar tapi jarang dipraktekin? Kalian pernah gak sih melihat fenomena teman kalian tuh ada yang pinter, dia tuh pinter tapi rada sombong lah, rada apatis lah, atau apapun itu ya, itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya kan seperti yang sudah saya kasih tahu ya, untuk menjadi dewasa, cara belajar untuk menjadi dewasa ialah IQ, SQ, dan IQ itu harus saling bekerja gitu. Sedangkan ada yang namanya childish, ini terganggu banget sih tapi udah nggak tahu apa. Childish ini tuh IQ yang banyak tapi IQ sama SQ-nya jarang kepake. Jadi dia rada childish, bukan ngejelekin ya, tapi ya itu kelebihan orang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat teman-teman kalian dia pinter gitu ya bisa jadi dia pinter tapi rada childish gitu ya, karena IQ dan SQ-nya jarang diasah juga, seperti itu loh. Bagusnya gimana? Bagusnya IQ, SQ, dan IQ kepakai. Cara kepakainya yaitu kalian kalau udah belajar di sekolah, diulangin ya, belajar di sekolah mah cuma ngelatih ini, di rumah praktekin lagi, dipraktekin ya. Jadi biar IQ sama SQ sama IQ kalian itu berkembang. Tapi gimana caranya kalian
menyukai belajar. Ya, saya suka belajar, tapi itu gimana caranya? Nah, kan kita balik lagi ke konsep yang tadi ya, EQ, SQ, IQ. EQ berhubungan dengan emosi, SQ ini spiritual, dan IQ ini ya kecerdasan berpikir logis. Ini kayak kemampuan menghafal gitu ya, kayak gitu-gitu loh. Kalau bisa ini dijadikan pedoman hidup ya, jadi kalian tuh ingat gitu, oh untuk menjadi dewasa harus gini, kalau mau belajar kayak gimana gitu, gitulah. Nah, sebenarnya saya juga bodoh gitu ya, saya juga bodoh kok, tapi saya suka belajar. Tapi enggak kok, saya juga kalau belajar matematika males ya, jujur males. Coba ngapain huruf dihitung gitu ya, kayak A tambah B gitu dihitungin gitu kan. Huruf mah untuk digabungkan menjadi sebuah kata ya, bukan untuk dihitung gitu. Jadi saya nggak ngerti matematika, tapi ya udahlah, itu kan matematika bukan bahasa gitu ya. Jadi sudahlah, let's move on. Jangan ngapain gabungin pelajaran sih. Aku lah kiri ya. Nah, tadinya tuh saya bodoh, saya nggak mau belajar, bukan nggak mau, saya jangankan kalian, saya juga malas belajar matematika. Tapi saya menemukan bagaimana cara untuk menjadi kecanduan belajar, yaitu mulai dari sini. Cara yang kayak gini, maksud saya tuh kalian harus satu, panjangan. Nah, pertama, untuk meningkatkan EQ, kalian harus jadi diri sendiri. Coba deh kalian pikir, selama ini kalian tuh hidup sebagai apa? Pernah gak sih kalian mikir hidup buat apa gitu? Masa kamu hidup untuk bengong doang gitu? Enggak kan? Atau untuk belajar doang? Enggak kan? Terkadang kita hidup memiliki pesan yang tersirat oleh Tuhan, dan untuk mewujudkannya kamu harus menemukan pesan hidup tersebut gitu. Coba deh kamu pikir, apakah kamu selama ini hidup sebagai diri kamu sendiri, atau jangan-jangan kamu hidup dengan ego kamu? Beda ya. Dengan ego tuh kayak ya udah pengen males, ngapain males, self reward, bukan kan? Kalau self reward mah sesekali bolos oke lah, tapi kalau misalnya keseringan bolos gitu, is that self reward? Ya beda kan ya. Coba nih pertama ini weh, coba tanya mana sih, enggak nih, hidup karena apa? Ego kamu yang mau males-malesan gitu, atau diri kamu gitu. Udah, aku mau ningkatin diri sendiri gitu. Beda ya. Kalau ego mah kalau malas gitu, dia akan terus-terusan males-malesan gitu. Tapi kalau misalnya untuk diri sendiri, ya aku tahu aku malas, tapi aku harus
meningkatkan diri sendiri ya. Lagian hidup mah cuma sekali, gak ada yang bisa bantuin kamu selain diri kamu sendiri. Kalau kamu galau, kalau kamu sedih, kalau kamu tertimpa masalah, kalau kamu kedempet hidup gitu, siapa yang nolong kamu coba? Si bebek. Ya bebek juga punya permasalahan hidup, orang tua. Apakah kamu bisa terus-terusan berlindung ke orang tua? Pada akhirnya kamu harus menanggung semuanya sendiri kan. So, hanya kamu dan perlindungan Tuhan yang bisa menolong hidup kamu gitu. Jadi tolong kalau misalnya kalian mau ngebolos, coba pikir, hidup buat diri kamu atau ego gitu. Mungkin kamu bisa idealis buat apa gitu belajar, ilmunya gak kepake. Kan tadi udah dibilangin, sekolah mah emang ngajarinnya emang cuma IQ dan SQ. Kalian latih di rumah, gak usah lama kok. Latihan aja ngomong gitu pakai bahasa Inggris 10 menitan gitu. Nanti juga lama-lama kelatih. Atau jangan 10 menit lah, bisa lama 5 menit. Atau kalau misalnya gak mau lama 3 menit, gak mau lama lagi 1 menit. Yang penting mah ada rutin gitu. Nanti juga lama-lama kelatih. Siapa tahu kalian teh lulus dari SMA gitu, di masa depan kalian bisa jadi guru les gitu. Siapa tahu kan, jadi nambah duit pemasukan gitu. Atau ya bisa jadi tour guide gitu, pemandu wisata gitu. Ya gitulah, banyak. Tuh translator, penerjemah, itu banyak tuh kalau misalnya kalian mau mah. Sih, kalau misalnya skill kalian ada, duit mah ada ya. Jadi mulai sekarang kalau misalnya kalian masih berpikir buat apa belajar, toh ilmunya nggak kepake, ya di sekolah mah ngajarnya cuma ini doang. Untuk ini sama ininya kalian latih di rumah. Sudah ada WA kontak atuh ya. Nah terus yang kedua, belajar yang disukai. Saya kan udah bilang saya nggak suka matematika. Terus tapi saya emang yang paling rendahnya matematika, sok ya udah mah matematika nggak suka. Tapi pelajaran yang paling rendah pun emang matematika. Kudu kumaha? Ya secara logika sih harusnya belajar matematika. Tapi enggak, saya belajar bahasa Inggris kok. Saya belajar aja apa yang saya suka. Pas udah enjoy gitu sama kehidupan sendiri, ilmu teh nerap gitu. Pada akhirnya jika kalian gini. Pada akhirnya jika kalian sudah jadi gini, saya ngomong kayak gini karena karena emang benar-benar kerasa sama saya gitu ya. So I'm not talking bullshit sih, and I'm not lying juga. Jadi saya mulai dari belajar suatu hal yang saya sukai. Ya saya belajar bahasa Inggris, dan saya suka belajar banyak bahasa. Jadi ya saya enjoy aja sama kegiatan tersebut. Terus ya lama-lama ya saya jadi ngerasa senang. Terus dari situ saya mulai mikir, wah hidup gak bisa nih kayak gini-gini aja. Saya harus meningkatkan diri saya sehingga saya menikmati hidup. Saya belajar banyak gitu. Saya ningkatin relasi juga, meningkatkan pertemanan juga.
gitu, sehingga diri saya ini pada akhirnya menjadi magnet. Kalau misalnya kalian pernah mendengar ada istilahnya ini, nih kelihatan nggak? Gini tuh, intinya mah gitu. Apa sih law of attraction? Law of attraction ini gimana ya sebenarnya? Ini spoiler. Law of attraction ini adalah I will tell you that no one tell you but I will tell you. Ini tuh sebenarnya hukum bagaimana ini tuh hukum bagaimana semesta bekerja. Contohnya, kalau misalnya kalian ingin sesuatu, kalian pikirin aja, dia ada. Contohnya saya teh pengen ngomong sama seseorang, tapi males ngontakinnya. Besoknya dia yang ngontakin saya. Jadi saya nggak tahu disebut apa ya? Is it magic? Telepati gitu ya? Atau telepati gitu? I don't know. Ya, tapi katanya ini emang telepati. Tapi caranya gimana? Ya itu tadi, kamu harus menikmati hidup kamu. Kamu harus belajar hal yang kamu suka. Terserah ya. Terserah kalian, apakah kalian suka olahraga, apakah kalian suka renang, bola, belajar, ya mungkin ada yang suka matematika gitu, mungkin ya belajar bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, fisika, mesin, apapun itu ya, belajar. Terus kamu nanti akan I will tell you the step. Kamu akan suka dengan kehidupan kamu. Terus kalau udah suka, nanti kamu akan menikmati hidup. Terus ya kalau udah menikmati hidup, biasanya kita jadi cenderung berbagi kesenangan pada orang-orang. Kayak nolong, pamrih gitu, atau ya apapun itu. Yang jelas in this case biasanya IQ kalian tuh udah tinggi. Kalau udah kayak gitu ya kalian bakalan dapat ini aja. Ini teh coba aja kalian browsing ya. This is something kind of magic, kalian akan terkejut gitu. Telepati or magic or hukum semesta. Udah kayak gini, insya Allah hidup kalian akan terbantu gitu. Sugan hayang duit gitu ya, kumaha gitu ya. Tiba-tiba teh aya weh nu mere yang ngasih uang gitu. Itu apakah mungkin sok, makanya dari sini weh dulu. Apakah saya harus memaksa kalian belajar? Justru kamu yang harus memaksa diri untuk belajar. Biar apa? Biar
biar hidup kalian masa depannya lebih cerah gitu. Apakah kalian mau hidup kalian kayak gini-gini aja? Sukses mah tidak hanya untuk orang kaya ya, siapapun bisa, asal ini ilmu hidup yang ngebantu banget sih. Semoga ini bisa setidaknya jadi pedoman kalian untuk menjalani hidup atau menjadi motivasi kalian untuk semangat belajar. Oke. Nah, segitu kalau kita udah seneng-senengan ngebahas kehidupan. Saatnya kita belajar bahasa Inggris ya. So, materi kali ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Enggak sih, misalnya ya, kalian tuh, guru kalian hendak mengadakan sebuah diskusi. Pertanyaan diskusinya ialah bagaimana pendapat kalian soal belajar tatap muka misalnya. Lalu ada yang bilang, setuju, tidak setuju. Nah, kalau di bahasa Inggris kayak gimana ya cara mengungkapkan setuju atau tidak setujunya dalam bahasa Inggris? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Satu, setuju atau tidak setuju. Yang kedua, soal plans, rencana. Jadi kalian akan belajar grammar sedikit di sini ya. Ada be, going to, ada will, ada in, order to, ada so, that. Be going to dan will to sebenarnya sama ya. Misalnya kayak I am going to kebun binatang. I'm going to Bandung Zoo, kayak gitu. I will go now, kayak gitu. In order to itu artinya agar, misalnya kayak kamu harus mandi agar seger misalnya. You have to take a bath in order to get refreshed, kayak gitu. Sedangkan untuk so that ini artinya maka. Jadi misalnya kayak gini, sama kayak ini sih, sama kayak ini gitu, sama kayak agar ini loh. Kamu you have to take a bath so that you will be refreshed, kayak gitu. Revisi. Jadi kalau in order to itu you have to take a bath in order to be refreshed, kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalnya so that you need to take a bath so that you will be refreshed. Nah, itu aja dulu untuk preview. Jelasnya nanti akan saya bahas per detail satu-satu. Jadi untuk sekarang yang akan saya bahas itu adalah setuju atau tidak setuju, persetujuan.
setuju, kalian bilang setuju dinyatakan dengan bahasa Inggrisnya gitu, agreement. Sedangkan untuk tidak setuju ini disagreement. Kalau setuju, kalian bisa bilang I agree. Ini I disagree. Bisa juga bisa juga ini I don't think so, bisa. Atau bisa juga ya langsung sure. Atau bisa juga mau bilang you are correct gitu. You are correct gitu. Intinya banyak gitu ya. Banyak sekali ungkapan yang bisa kalian ucapkan untuk mengatakan setuju atau tidak setuju. Lebih detailnya kalian bisa lihat di LKS kalian ini ya, yang di bab 2 ini ada kok semua ungkapan-ungkapan yang bisa kalian nyatakan untuk menyatakan ketidaksetujuan atau setuju. Misalnya ya, kita langsung aja ke contoh kasus. Misalnya kalian disuruh buat dialog. Misalnya guru kalian nanya, what do you think about online school? Pasti ada pro kontra kan. I agree, because ini udah zaman 4.0 era gitu loh gitu. Tapi ada juga yang I disagree, because not all people are having smartphone gitu. Ada juga yang ada juga yang misalnya you are correct see, not all people are having money to purchase internet data gitu. Atau misalnya terus ada lagi yang menyanggah ini I agree, misalnya I agree to be kan ada kuota dari pemerintah misalnya kayak gitu ya. Jadi tolong gunakan saja semua pernyataan yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Lengkapnya kalian bisa lihat di LKS ya, itu ada di bab 2. Atau kalian bisa gunakan kalimat apapun yang menyatakan setuju ya, pokoknya setuju atau tidak setuju. Kuncinya ya, kalau setuju agree, kalau tidak setuju disagree. Ada juga I don't think so kayak gitu. I don't think so gitu. Jadi tolong kreatif kalian aja ya.
Selanjutnya ialah saat kalian ingin membicarakan rencana. Apa yang akan kalian ungkapkan? Mungkin misalnya ada yang bilang gini, abis lulus dari SMP aku mau masuk ke SMA 18A, amin, misalnya kayak gitu ya. Atau aku mau masuk SMK atau pesantren gitu ya, kayak gitu. Nah, di bahasa Inggris yang kayak gitu tuh gimana sih ngomongnya? Nah, gitu kan. Nah, kita akan bahas 4 grammar, yaitu be going to, ada juga will, ada juga in order to, sama so that gitu. Be going to dan will ini mirip. Be going to ini digunakan kalau misalnya dia tuh udah kayak udah pasti gitu. Be going to ini digunakan kalau misalnya nounnya, sebutlah ini teh kayak yang formal bangetnya gitu ya, penggunaan akan tapi formal, tapi kayak yang udah dipikirin matang-matang gitu. Sebutlah kalian teh mau liburan, mau nonton, mau naik pesawat kemana gitu, dan udah ada tiketnya. Nah, gunakan be going to. Contohnya I am going to Bali. Gitu kan, si pendengar, lawan bicara kamu tuh pasti udah ngiranya kamu udah punya tiket gitu, udah well prepared lah. Atau bisa juga Class 9 are going to have study tour. Kayak gini, dengan asumsinya tuh kalian udah pada bayar, udah tinggal berangkat kayak gitu, udah fix banget gitu sih rencananya teh kayak gitu. Lalu will ini digunakan kalau misalnya pengen yang cepat gitu ya, cepet ngomong. Bisa juga buat ya kegunaan informal sih, misalnya ya kalian mau nikah tapi kan masih prediksi ya, I will be misalnya kan masih prediksi dan masih ngawang-ngawang gitu, bari teuing, dan karena tidak pasti itu jadi gunakan saja will itu. Atau yaitu tadi I will go today. Tapi itu juga kalau kamu nggak mager misalnya teh, ya udah tulisin aja will karena tidak
karena belum pasti gitu. Oke? Jadi bedanya be going to itu kalau si rencana kamu itu udah pasti, udah matang, udah fix gitu ya, udah di depan mata banget gitu. Kalau will itu masih kayak prediksi, masih ngawang-ngawang gitu, masih belum jelas gitu. Oke? Lalu ini in order to ini artinya agar. Contoh penggunaannya gini, you have to take a bath in order to be refreshed. Nih. Sedangkan jika kamu menggunakan kata so that yang artinya maka, you have to take a bath so that you will be refreshed. Nah, beda kan? Kalau misalnya in order to, jadi langsung aja gitu, be refreshed, langsung ke hasil. Tapi kalau so that ini kamu harus bilang will dulu. Kamu harus mandi, maka kamu akan segar. Jadi so that ini dia pakai will, ada willnya. Kalau in order tuh dia tuh langsung ke hasil gitu. Jadi yang bisa disimpulkan dari 4 grammar yang sudah kita bahas, singkat banget kan pelajarannya. Kalau be going to, misalnya I am going to Bandung, itu tuh udah prediksi 90% bakal terjadi, alias dia tuh persiapannya tuh udah matang banget, dia udah beli tiket, dia udah persiapin segala semuanya untuk berangkat gitu ya. Sedangkan kalau will dia tuh masih kayak I will go to Bandung. Ya kalau nggak mager ya, bari dia juga masih malas-malasan gitu ya, bari dia juga belum siap apa-apa gitu, kayak gitu. Sedangkan in order to, dalam kalimat in order to ini tuh langsung ke hasilnya gitu ya. Misalnya you have to train your body regularly in order to be healthy. Kalau misalnya so that ini pakai will dulu, baru resultnya tuh beda ya dari susunannya. Jadi you have to train your body regularly so that you will be healthy. Kamu harus olahraga secara rutin, maka tubuh kamu akan sehat. Udah deh, segitu aja materi yang akan
materi yang kita pelajari hari ini. Kita belajar 4 grammar, soal rencana, going to, will, in order to, and so that. Kita juga belajar soal agree or disagree. Jadi untuk latihannya saya mau kalian bikin satu kalimat dari kata-kata ini. Jadi kalian bikin satu kalimat dari kata be going to, satu kalimat dari kata be going to, satu kalimat dari kata will, satu kalimat dari kata in order to, dan satu kalimat dari kata so that. Jadi totalnya 4 ya, 1. Tulis aja di buku tulis kalian ya, nanti difotoin ke WA, nggak usah dikumpulin. Ini aja nggak usah dikumpulin pas hari Jumatnya, tapi ya store WA karena itu penting ya buat kehadiran kalian. Oke? Kalau misalnya nggak paham tanya aja. So this is the end of our meeting. Bye.